Selamat datang semuanya, selamat sore. Terima kasih yang sudah bergabung pada live hari ini. Selamat datang, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Teman-teman boleh dong di-share kira-kira teman-teman asalnya dari mana ya? Bisa di komen nama dan asalnya. Selamat datang, terima kasih sudah bergabung. Wah, ada Mbak Tasya dari Purwokerto. Selamat bergabung Mbak Tasya, terima kasih. Wah, ada siapa nih research grade dari S1 UGM. S1 UGM jurusan apa nih kalau boleh tahu? Ini kira-kira Mas atau Mbak ya? Mohon maaf. Wah, dari jurusan hukum. Semangat. Selamat bergabung, Mbak Prisma. Wow, ternyata banyak nih. Ada yang ngefans dengan Mas, siapa? Bang Dipyo. Selamat datang semuanya, selamat bergabung. Mohon maaf, tadi ada ditunda acaranya. Jangan lupa ya teman-teman, nanti di akhir acara akan ada door prize buat 2 orang yang beruntung pada hari ini. Mbaknya S2 juga ya? Iya, saya lagi menempuh S2. Wah, sering lihat mbaknya. Hai Kak Saza, halo, apa kabar? Tutup ya. Halo Kak Ardila, selamat bergabung. Terima kasih sudah bergabung pada live sore hari ini. Boleh dong share, kira-kira teman-teman berasal dari mana nih? Mana nih Bang Dibio? Ardila. Selamat datang semuanya, selamat bergabung. Terima kasih saya ucapkan pada semua yang udah bergabung. Jangan lupa nanti setelah narasumber memaparkan materi akan dibuka sesi tanya jawab dan ada hadiah istimewa tentunya buat 2 penanya yang beruntung sore hari ini.
Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Bukan begitu semuanya? Perkenalkan, nama saya Ilma Putri Alicia. Saat ini saya sedang menempuh Pascasarjana di Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai host dalam diskusi dengan tema Kelitih, penegakan hukum dan aturannya. Tentunya narasumber hari ini adalah bersama narasumber yang keren dan berkompeten. Kira-kira teman-teman udah tahu nggak ya siapa narasumber sore hari ini? Coba dong komen. Coba komen teman-teman. Atau banyak yang sudah kenal nih dengan narasumber sore hari ini. Baik, saya spill dikit lah ya. Narasumber hari ini adalah Mas Trisna Sanubari Dibyo. Dia adalah yang berprofesi sebagai polisi dan saat ini sedang menjabat sebagai Kasubnit 2, Unit 2 Satreskrim Polresta Sleman Polda DIY. Wah, ternyata ada yang request nih. Kenalan, Kak. Wow. Trisna Sanubari Dibyo. Udah ada yang kenal nih. Baik. Saya spill. Mungkin langsung kita tanyakan langsung kepada Mas Trisna. Kita sapa. Halo Mas Trisna, apa kabar? Halo Mbak, Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Sehat Mbak? Sehat, Alhamdulillah. Mas Trisna gimana, apa kabar? Alhamdulillah, sehat, selalu sehat. Harus sehat maksudnya. Kesibukannya apa nih Mas Trisna? Kayaknya lagi sibuk atau lagi free nih? Kalau bilang sibuk sih enggak Mbak. Ya Sabtu lah ya maksudnya. Berkegiatan seperti biasanya aja. Kalau boleh tahu baru kegiatan apa nih? Kegiatan kita biasa lah Mbak, paling olahraga tipis-tipis untuk supaya badan sehat ya kan. Wow. Ngomong-ngomong, hari ini kita mau diskusi tentang apa sih, Mas Trisna? Kami diinfokan kita akan diskusi terkait apa sih kelitih, bagaimana penerapan ataupun tindakan yang dilakukan oleh dalam hal ini mungkin penyidik ya Mbak. Wah, mungkin menarik itu ya Mas Trisna. ya. Baik. Kira-kira teman-teman boleh dong share, teman-teman udah familiar belum sih dengan istilah kelitih? Atau teman-teman masih asing nih? Apa sih kelitih? Bagaimana kelitih itu? Boleh di-share ya di kolom komentar. Dan atau jangan-jangan di tempat kalian tuh sebenarnya juga ada kelitih itu. Baik, kelitih merupakan kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak atau remaja yang meresahkan banyak pihak. Nih, Mas Irsyad, belum tahu, Kak. Wow. Apa itu kelitih? Oke, kita tunggu sebentar ya, Mas, untuk respon-respon dari teman-teman ini. Begal. Begal, Kak. Kelitih apa, Kak? Dari Mbak Rabiatul Adawiyah. Oke, mungkin kelitih itu sendiri adalah kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak atau remaja dan meresahkan banyak pihak. Fenomena kelitih akhir-akhir ini dianggap kasus yang serius dan paling diwaspadai khususnya di daerah Yogyakarta. Untuk selanjutnya kita dengarkan pemateri dari Mas Trisna. Halo Mas Trisna. Mbak. Apakah benar kelitih itu
semeresahkan itu. Dan mungkin ini ada yang nanya, begal sama kelitih sama nggak sih, Kak? Hmm, Mungkin bagaimana Mas Krisna bisa memaparkan apa sih itu kelitih? Emang iya ya, kelitih itu semeresahkan itu. Baik. oke. Langsung ya ini Mbak. Berapa menit saya dikasih waktunya Mbak? Wah, eh, Nanti kalau secukupnya kasih berapa waktu Mas? ya Mau berapa menit kira-kira? sampai 9 ya. Kalau nggak dikasih waktu. Oke, ya, boleh-boleh. Oke. Nanti Mbak ingetin aja ya kalau misalnya udah cukup atau gimana. Kayaknya oke. Udah nih saya maksudnya bisa dijelaskan ke teman-teman semua. Boleh, bisa langsung dipaparkan sebagai pengantar apa itu kelitih. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya sebelumnya Mbak Mas selaku moderator, teman-teman dari penyelenggara acara dari Analyze Law and Policy yang sangat saya banggakan, teman-teman yang hadir untuk nonton dan juga untuk diskusi sharing ilmu. Mungkin pada kesempatan ini tadi mungkin sudah disampaikan perkenalan, tapi kami juga ingin perkenalan lagi supaya lebih apa sah lah. Nama saya Trisna Sanubari Dibesa Putra, Mbak. Teman semua, kami dari Polresta Sleman sekarang bertugas diamanatkan di Kasubnit 2 Unit 2 Satreskrim Polres Sleman. Jadi dimintakan tolong untuk menjadi narasumber pada kesempatan yang baik pada kegiatan sore hari ini. Jadi mungkin kalau saya bilang mengisi materi itu terlalu apa namanya terlalu nanti kesannya saya menggurui, mungkin lebih enaknya kita sharing aja, sharing dari pengalaman yang saya tahu dan ilmu yang pernah kami dapatkan. Jadi nanti mungkin sifatnya boleh dua arah, boleh nanti Mbak Ilma motong. Intinya saya bukan menggurui, tapi mohon koreksi juga kalau ada salah, cuma sekedar sharing apa yang kami dapat. Untuk terkait apa yang kita jelaskan ini memang sangat menarik Mbak. Kenapa menarik? Karena kerap kali kelitih ini berulang kali menjadi trending topik baik di Instagram ataupun di Twitter pada umumnya. Nah, kenapa sih sampai bisa jadi trending topik? Berarti kan kalau trending topik itu bukan cuma di Jogja, tapi juga sudah dibicarakan di luar Jogja, yang nanti timbullah perasaan atau timbullah kesan bahwa ada sesuatu di Jogja, maksudnya ada hal yang tidak aman bagi masyarakat di Jogja. Padahal kami khususnya, saya yakin juga jajaran seluruh di Polda DIY, baik seluruh Polres yang ada, setiap harinya pasti melakukan pelaksanaan baik dari preemptif, preventif, ataupun represif untuk terkait tidak hanya kejahatan-kejahatan jalanan dan juga kejahatan lainnya. Jadi yang perlu kami sampaikan adalah kami dari kepolisian pasti setiap harinya terus meningkatkan dan berupaya agar masyarakat khususnya di Jogja umumnya selalu aman, Mbak. Nah, lalu kembali lagi ke topik, kenapa sih kelitih ini kerap menjadi trending? Nah, jadi menurut saya yang membuat kelitih ini menjadi trending adalah ya kita sendiri. Kenapa sih kita sendiri? Karena kalau kita telaah lagi dari arti kata kelitih itu sebenarnya sangat baik, Mbak. Kelitih itu berarti jalan sore untuk mencari angin, kalau saya tidak salah. Jadi kelitih ini adalah kata-kata yang baik. Tidak ada di kata-kata tersebut atau definisi kata tersebut yang artinya adalah melakukan kejahatan atau tindak pidana, sama sekali tidak ada. Namun kenapa bisa menjadi miskonsepsi atau definisi dari kelitih tersebut berganti? Ya dari masyarakat kita sendiri, kalau menurut saya. Karena ini hal yang juga saya waktu 2 tahun baru pertama kali dinas di Jogja juga awam terkait apa sih kelitih. Nah, karena kata-katanya yang unik terkait kelitih yang saya baru dengar, akhirnya saya bertanya. Nah, itu saya asumsikan sama seperti orang di luar Jogja yang tiba-tiba di Twitter ataupun di medsos ada kata-kata kelitih di Jogja. Akhirnya dia apa? Dia research di segala platform. Dia melakukan research apa sih kelitih. Nah, kata-kata kelitih yang muncul yang
medsos tersebutlah yang tergambar bahwa kelitih adalah suatu tindakan pemuda atau pemudi atau pelajar lah dalam hal ini di jalanan dengan yang ini membawa senjata tajam, penikam penusuk atau melakukan kekerasan secara random. Itu kan definisi yang kita buat sendiri, dan mau tidak mau masyarakat dari luar Jogja juga akhirnya apa? Akhirnya terbawalah ke sana. Terbawalah definisi kelitih tersebut menjadi seperti itu. Nah, makanya kami mungkin juga nanti teman-teman rekan-rekan analis law and policy juga bisa membantu untuk menyuarakan kepada masyarakat di Jogja. Menurut saya kita kurangin nih frasa-frasa kata kelitih ke arah keburukan. Kita kembalikan lagi bahwa arti makna yang sebenarnya dari kelitih adalah bagus, yaitu jalan-jalan sore, bukan hal-hal tersebut. Makanya kita kurangin kata-kata kelitih tersebut, frasa-frasa kata kelitih itu kita ganti deh jadi yang lain. Mungkin kejahatan jalanan bisa, mungkin, tapi yang dimaksud kejahatan jalanan ini apa sih di Jogja ini yang memang pada faktanya dan ini pernah terjadi dan cukup sering. Jadi adalah tindakan yang dilakukan oleh pemuda, bisa di bawah 18 tahun ataupun di atas 18 tahun pada umumnya, di mana mereka itu melakukan dalam hal ini tidak tahu tujuannya apa ataupun ada tujuan dengan membawa senjata tajam ataupun tidak membawa senjata tajam dengan maksud untuk melukai seseorang atau merusak sesuatu. Nah, menurut saya kejahatan jalanan yang tadi kita mungkin bahasnya kelitih itu seperti itu, yang kerap kali terjadi di wilayah Jogja. Namun pada pelaksanaannya sudah ditekan pada saat ini, sudah sangat terasa sekali. Mungkin juga nanti rekan-rekan bisa cari, dan juga saya juga merasakan sebagai penyidik bahwa tindakan preventif dan represif dari kepolisian Jogja sudah menekan sekali angka tindak pidana kejahatan jalanan gitu, Mbak. Jadi tadi mungkin penjelasan sedikit terkait apa sih kelitih tersebut, kenapa bisa jadi frasa yang kata-kata yang bagus, definisi yang bagus bisa menjadi sesuatu yang tergolong dari tindak pidana kejahatan, dan juga bagaimana ataupun penjelasan sedikit terkait definisi terkait kejahatan jalanan tersebut, Mbak. Mungkin itu penjelasannya dulu terkait apa sih kelitih tadi, yang saya tidak mau lagi, maksudnya kita kuranginlah bahasa kelitih tersebut jadi kejahatan jalanan aja, Mbak, gitu. Karena sama-sama kita bantu supaya hal ini tidak menjadi miskonsepsi di luar masyarakat Jogja gitu yang kami takutkan. Karena pasti kan juga mungkin, Mbak, kalau yang dari luar Jogja juga pendengar kelitih itu kan unik kan, kata-katanya kayak kelitih, apa nih kelitih, jadi kita pengen nyari, akhirnya yang didapatkan di Twitter malah definisi seperti itu gitu. Jadi tapi itu memang PR besar, tidak bisa dilakukan oleh hanya kami selaku kepolisian, tapi juga kita minta bantuan untuk rekan-rekan teman-teman semua dan juga masyarakat semuanya gitu, Mbak. Mungkin itu dulu sedikit, apalagi yang perlu kami tambahkan atau langsung sharing aja atau gimana? Oke, mungkin saya mengingatkan untuk teman-teman ketika ada pertanyaan bisa aja langsung chat di kolom komentar, pertanyaan atau anggapan bisa langsung chat pada kolom komentar. Jadi sebenarnya kelitih ini sendiri konsepnya tuh awalnya positif ya, Mas, atau netral, kayak jalan-jalan, menghirup udara segar, tapi menjadi suatu yang negatif, bahkan bisa dikatakan sebagai kriminal atau tindak pidana. Ini ada yang menanya, bedanya kelitih sama begal apa, Bang? Mungkin langsung mau dijawab atau gimana, Mas Dipyo? Boleh. Tadi Bedanya... mungkin kelitih sama begal ya, Mbak. Jadi mungkin tadi yang sudah kami jelaskan sebelumnya, kalau kelitih itu sebenarnya jalan-jalan sore gitu loh. Jadi itu tidak ada kaitannya dengan tindak pidana apapun, karena memang arti itu kan bahasa Jawa tuh, yang berarti dari frasa kata kelitian, jalan-jalan sore. Jadi kalau sama dibedakan sama begal, jelas jauh perbedaannya. Kalau yang dimaksud dengan kejahatan jalanan dengan begal ya kurang lebih sama lah.
Mungkin begal juga umumnya menggunakan kendaraan roda dua. Terus juga kalau kelitih yang tadi tidak mau saya sebutkan sebagai kelitih yang fasenya arti katanya berbeda itu, ya juga seperti itu. Umumnya dia menggunakan motor, tidak hanya satu motor, dua tiga motor, dengan ada maksud tujuan ataupun tidak ada maksud tujuan, dengan maksud melukai ataupun tidak maksud melukai, hanya merusak saja. Jadi kurang lebih umumnya sama. Cuma mungkin yang perlu kami tambahkan, begal itu mungkin lebih ke pengen mengambil ataupun mencuri lah. Kalau yang kami ketahui, semisal dia pengen ngebegal motor tersebut, apa yang ada sesuatu yang dia pengen ambil, mungkin entah tasnya atau apa gitu. Mungkin itu aja sih mungkin perbedaannya. Kalau dari segi kata ya jelas jauh berbeda karena kan kata-kata yang baik gitu. Jadi untuk kelitih itu sendiri atau kekerasan jalanan ini pada umumnya yang melakukan tuh kategori anak atau remaja gitu ya Mas, dan tidak bertujuan untuk mengambil barang atau apa, hanya ingin menyerang gitu. Iya, jadi kalau dari fakta-fakta yang ada dan dari perkara-perkara sebelumnya, memang umumnya anak di bawah umur juga pernah menjadi pelaku. Dalam hal ini kalau kita menyebut anak itu mungkin anak yang berkonflik dengan hukum, ya kita tidak boleh menyebut dengan tersangka ataupun pelaku. Umumnya kebanyakan pelajar sih Mbak, umumnya kebanyakan pelajar gitu. Baik. Ini ada pertanyaan dari Mas Andi. Apakah kejahatan jalanan ada kaitannya dengan undang-undang darurat terkait sajam, Pak? Baik, Ya. kami jawab langsung Mbak. Mungkin ini juga tadi harusnya saya jelasin, belum saya jelasin ke Skip terkait bagaimana penerapan pasal yang ada. Umumnya kejahatan jalanan yang terjadi di Jogja itu tergantung dari peristiwanya seperti apa. Misal peristiwanya kita studi kasuskan ada pelajar yang membawa sajam. Namun pada saat di jalan ada razia. Nah, pada saat di razia tersebut kedapatanlah anak-anak tersebut membawa sajam. Dalam hal ini mungkin kita coba ini gear lah, misalnya gear. Nah, itu ada itu jawaban yang terkait dengan pertanyaan apa yang disampaikan oleh Mas Andi. Di mana dalam hal itu berarti polisi berhak untuk membawa ke kantor kepolisian terdekat karena di KUHP juga menjelaskan bahwa tertangkap tangan diduga melakukan tindak pidana. Nah, penerapan pasalnya apa kalau seperti itu? Karena sajamnya belum digunakan, hanya baru dibawa dan sudah terdapat, berarti penyidik menggunakan pasal di Undang-Undang Darurat. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Andi, Undang-Undang Darurat itu kalau tidak salah nomor 12 tahun 51 terkait kepemilikan senjata tajam, bahwa barang siapa yang menyimpan, ada padanya, memiliki senjata penikam, penusuk, pemukul, itu dapat dikenakan. Kalau tidak salah ancaman hukumannya 10 atau 15 tahun itu Mbak. Jadi gitu. Jadi ketika diraziakan senjata tajam tersebut belum dipakai, maka pasal yang dikenakan adalah Undang-Undang Darurat. Namun apabila sudah ada korban, semisal dari gear tersebut sudah dilakukan pemukulan, nah, ketika dia dilakukan oleh satu orang, itu berarti nanti masuknya ke penganiayaan atau biasa yang kita kenal di KUHP yaitu pasal 351. Ayatnya tergantung dari luka yang terjadi. Lalu apabila dia bersama-sama melakukannya, berarti dia terkena pasal 170 atau pengeroyokan. Begitupun kalau dia cuma merusak juga bisa dikenakan, yaitu dengan kalau dia secara bersama-sama dengan 170, apabila dia sendiri melakukannya dengan 406 terkait pengerusakan. Jadi inilah penerapan-penerapan yang biasa kita lakukan sebagai penyidik dalam rangka melakukan upaya represif terkait pelaku dari kejahatan jalanan tersebut, Mbak. Oke. Berarti ada pembedaan ya, Mas, antara penanganan dalam anak atau orang dewasa. Seperti Ya, yang kita tahu bahwa anak dalam hukum ini diaturnya berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. iya, betul. Kalau
Mungkin menurut Mas Trisna, apakah setuju apabila undang-undang sistem peradilan pidana anak ini berpotensi sebagai tameng tameng anak untuk melakukan tindak pidana? Eh, Kami perlu jelasin terlebih dahulu, memang untuk anak dalam hal ini kita garis bawahi, yaitu orang yang di bawah 18 tahun, itu dia memang dalam penerapannya kita harus mengacu pada Undang-Undang 11 tahun 2012 terkait sistem peradilan pidana anak. Di mana di situ memang sudah mengatur bahwa anak atau yang tadi saya sebutkan itu di bawah 18 tahun memang berbeda ketentuannya dari KUHP ataupun KUHP yang sudah diatur. Di mana mungkin sedikit sedikit perbedaannya terkait masa penahanannya, terus juga dalam hal penerapan pemidanaan itu merupakan upaya terakhir dalam hal pidana pokoknya. Jadi itu sudah diatur di undang-undang kita, pastinya itu mengacu kepada bahwa sifat anak yang harus kita jaga, bahwa anak tersebut adalah calon-calon penerus dari bangsa ini. Jadi memang di umur segitu dari 12 sampai 18 tahun itu adalah masa bagi para pelajar atau anak tersebut untuk tumbuh kembang. Apabila kita menerapkan hal yang sama dengan pelaku dewasa, itu akan merusak dari masa depan anak tersebut. Makanya dalam kita menangani perkara-perkara anak, kita mengedepankan keadilan restoratif. Di situ juga sudah diatur mengenai mekanisme diversi. Jadi itu sudah diatur di undang-undang kita, Mbak. Jadi memang kalau saya sih setuju ya, karena memang tadi pertimbangannya bahwa anak-anak ada hak-hak yang perlu diperjuangkan gitu, Mbak. Dan juga kita bayangkan aja kalau misalnya kita samakan untuk anak ini kita samakan dengan pelaku dewasa. Gimana berapa anak setiap harinya akan menjadi residivis. Residivis itu nanti kan dia sudah tercatat, nanti dia mau masuk kerja ataupun dia mau daftar kuliah semua tercatat. Kalau misalnya kita menerapkan itu, maksudnya disamaratakan, itu merupakan menurut saya ketidakadilan. Makanya pembuat undang-undang itu sudah memikirkan bahwa ada hak anak yang perlu diprioritaskan. Tapi kembali lagi terkait ada syarat-syarat yang memang diatur di undang-undang tersebut. Gitu, Mbak. Jadi kalau menurut saya, kalau menjadi tameng, menurut saya jangan sampai lah, maksudnya anak-anak tersebut, menurut saya di umur-umur segitu memang untuk mencari jati diri itu merupakan masa-masa dia, tapi itu pentingnya adalah kami juga selaku kepolisian dalam rangka preventif dan preemptif, tapi juga yang paling penting adalah menurut saya lingkungan masyarakat atau keluarga yang selalu mengingatkan. Karena percuma kami melakukan patroli setiap malam, kita melakukan himbauan ke sekolah-sekolah dalam rangka preemptif dan preventif, tapi eh, orang tua yang di rumah, anak-anak di atas jam 10 masih mau keluar, itu dibiarkan. Jadi peran penting itu ada di keluarga sih, Mbak, dengan masyarakat sekitar kalau terkait anak. Oke. Ini ada pertanyaan, kalau untuk anak di bawah umur bagaimana Pak penanganannya? Gimana, Mbak? Kalau untuk anak di bawah umur, Halo?
mungkin Mbak Ilma lagi gangguan, mungkin saya akan jawabin teman-teman mulai dari Mas Kenza terlebih dahulu. Kalau untuk anak di bawah umur, bagaimana penanganannya? Tadi sudah kami jelaskan sebelumnya bahwa undang-undang sudah mengatur terkait anak-anak yang di bawah umur itu penanganannya seperti apa, yaitu menggunakan sistem peradilan pidana anak 11 tahun 2012, bahwa memang terdapat perbedaan terkait yang ada di KUHP dan KUHAP, sedikit perbedaan untuk anak yang di bawah umur. Contoh konkret bahwa anak di bawah umur itu secara Undang-Undang 11 2012 itu harus ditemani oleh wali, bapas ataupun peksos dalam rangka pemeriksaan penyidikan ya teman-teman. Itu harus ditemani oleh bapas, peksos, penasihat hukum dalam hal ini, dan juga tidak boleh dilaksanakan pemeriksaan pada malam hari. Jadi itu mungkin perbedaannya, bahwa memang anak kita juga memperhatikan terkait psikologis anak dan juga memperhatikan dari Undang-Undang 11 tahun 2012. Gitu ya Mas Kenza. Mohon maaf Mas Dibyo. Gak apa-apa Mbak. Tadi udah tak jawabin yang dari Mas Kenza. Oke, sebentar. Mungkin bisa dilanjut dulu Mas Dibyo. Masih Oke. ngatur jaringan nih. Oke. Mungkin ada yang teman-teman yang lain ada pertanyaan? Baik. Abang nggak sholat, Po. Udah deh. Tadi pas sebelum mulai udah sholat. Alhamdulillah. Miss Great. Salsa Zani, mengingat, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Salsa. Mengingat kelitih atau kejahatan jalanan ini sifatnya acak, bisa menimpa siapa saja tanpa alasan yang jelas. Lalu bagaimana kiat-kiat caranya agar kita terhindar dari hal tersebut? Pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Mbak Salsa. Tadi mungkin juga udah saya jelaskan sedikit bahwa memang kalau dari kami kepolisian pasti setiap harinya melakukan upaya preventif dan preemptif. Dalam hal ini bisa patroli yang kita lakukan setiap hari, juga himbauan kepada sekolah-sekolah seperti itu. Namun yang perlu kami sampaikan Mbak, bahwa hal tersebut tidak bisa mengcover seluruhnya, karena memang kembali lagi menurut saya yang paling penting itu adalah dari orang tua ataupun lingkungan masyarakat sekitar, dimana sering sekali kita sudah membuat himbauan bahwa jam 10 adalah batas keluar terakhir bagi anak-anak pelajar, dan itu memang siapa yang bisa maksudnya dalam hal ini mengawasi, yaitu orang tua masing-masing. Karena dari pengalaman kami, pada saat ada pelaku tersebut memang anak-anak, orang tua itu tidak tahu. Yang pertama, sering terjadi dia tidak tahu anaknya sudah keluar. Maksudnya dalam hal ini dia tidur, orang tuanya sudah tidur dan seperti apa baru anaknya keluar. Yang kedua, bahkan orang tuanya sudah capek dengan kelakuan anaknya, jadi memang sudah tidak bisa lagi diingatkan gitu. Saya juga dalam hal ini juga meminta ke rekan-rekan masyarakat untuk tidak bosan, apalagi untuk orang tua
untuk selalu mengawasi anak-anaknya, karena apabila keluar dari lebih dari jam 10 itu yang tidak ditemani oleh orang tua, meskipun niatnya baik, bisa menjadi terlibat juga pada jalanan. Dan hal ini mungkin dia sudah menuju pulang namun dihadang lah, jadi tadinya niat baik jadi bisa terlibat. Nah, makanya kita selalu tahu jam 10 adalah batas terakhir para pelajar untuk keluar pada saat malam hari apabila tidak ditemani oleh orang tua atau wali, seperti itu. Dan juga ya mungkin itu yang terpenting dari masyarakat, karena ini kan memang kejahatan jalanan ini bukan hanya PR kami, tapi juga untuk elemen semuanya bisa membantu untuk mewujudkan DIY ini menjadi aman lagi, gitu. Oke, saya lanjutkan ya Mas Dibyo. Ini ada pertanyaan dari Ray Alvis 14. Pertimbangan apa yang dilakukan Bapak untuk mengenakan undang-undang darurat kepada pembawa sajam? Baik, mungkin tadi juga sudah dijelaskan, kami jawab langsung bahwa pertimbangan penyidik adalah sesuai dengan pasalnya saja, kita baca, kita uraikan bahwa di Undang-Undang Darurat itu kalau tidak salah pasal 2 ayat 1 itu bahwa barang siapa ada pada memiliki, menguasai senjata penikam, penusuk, pemukul, dan ada frase berikutnya itu, apabila kita uraikan itu memenuhi unsur, ya kita bisa menggunakan undang-undang darurat tersebut. Contoh kasusnya ya seperti tadi, misal pada saat patroli melakukan razia, ternyata didapatkanlah anak-anak membawa celurit atau gear, bahwa itu bisa dikenakan undang-undang darurat dalam hal pelaksananya. Namun perlu di garis bawah ini, tidak semuanya. Jadi nanti mungkin ada pertanyaan tuh, wah nanti kalau saya bawa celurit otomatis di ya tidak. Ketika misalnya petani pulang dari sawah sore, lalu ada dia membawa celurit, apakah bisa dikenakan undang-undang darurat? Kenapa? Karena dia juga menguasai dan memiliki celurit tadi yang memang itu adalah benda tajam. Dia tidak bisa dikenakan. Karena apa? Itu memang profesinya sebagai petani dan menggunakan celurit itu sebagai pekerjaan sehari-hari. Namun kalau misalnya tadi konteksnya pelajar, pada saat jam 11 tersebut kok tiba-tiba bawa gear, itu kan berarti ada dugaan dia akan melakukan tindak pidana nanti setelah. Jadi itulah pertimbangan-pertimbangan penyidik bahwa tidak semuanya bisa ketika langsung bawa pisau tiba-tiba langsung dikenakan undang darurat, tapi kita juga melihat dari latar belakang pekerjaan ataupun keterangan awal dari yang kedapatan membawa senjata tajam tersebut. Gitu sih, Mbak. Oke, terima kasih Mas Trisna. Saya ingatkan ya Mas Trisna, mungkin nanti akan masih ada waktu 5 menit untuk tanya jawab. Ada pertanyaan dari Mas Re Alvis. Bagaimana dengan pelajar yang tawuran membawa sajam dengan posisi korban luka tusukan sajam hanya satu? Kebanyakan hanya dikenakan pasal 170 dan pasal yang lain dijadikan saksi, tidak dikenakan undang-undang darurat. Oke, langsung jawab ya, Mbak. Seperti yang sudah katakan sebelumnya bahwa ada prakteknya penyidik itu, saya rasa hampir di seluruh Indonesia, koreksi saya kalau misalnya ada salah, ketika, dan ini juga saya sudah pernah berkoordinasi dengan ahli pidana, ketika senjata tajam tersebut sudah digunakan, bahwa itu nanti, dan itu sudah berimpact ya, ketika digunakan tapi tidak berimpact kan sama saja. Ketika sudah ada impactnya, semisal melukai seseorang ataupun merusak seseorang, bahwa nanti terkenanya akan pasal yang berbeda. Dalam hal ini mungkin apabila tadi dalam kasus tersebut dia membawa sajam dengan posisi korban luka tusukan. Nah, itu kan nanti kita lihat, karena
senjata tajamnya itu sudah membawa impact, bahwa 170 yang paling tepat. Karena mungkin dalam kasus yang tadi Mas Rey sebutkan itu secara sama melakukan tindak kekerasan, dan juga 170 itu kan tertuang ada luka-lukanya, klasifikasi lukanya, dan ancamannya juga berbeda. Maka dalam hal penyidik berfokus pada kejadian yang menimbulkan impactnya itu, bukan dari dia membawa senjata darurat itu. Jadi menurut saya, dan juga karena sudah koordinasi dengan ahli, jadi ketika senjata tajam tersebut sudah memiliki impact, itu yang dikenakan adalah pasal yang semestinya. Dalam hal ini bisa jadi 170, 351, ataupun 406, tergantung peristiwa yang terjadi. Namun seperti yang tadi sebelumnya, ketika baru kedapatan, belum dilakukan apa-apa, bahwa itu dikenakan undang-undang darurat. Begitu apa? Baik, mungkin Mas Rey Alvis ada tanggapan lagi atau bagaimana? Ini ada pertanyaan Mas dari Aul Rahman. Bagaimana langkah penyidik menghadapi aktivis HAM, khususnya perlindungan anak, ketika nanti memang ada amandemen undang-undang tersebut dilakukan? Bagaimana langkah penyidik menghadapi aktivis HAM, khususnya perlindungan anak, ketika nanti memang ada amandemen undang-undang tersebut dilakukan? Uh, soal Mbak, ada soal sebelumnya. Kayaknya ada soal sebelumnya deh, Mbak. Gimana? Kayaknya ada Mbak ada? itu gabung. Oh iya, iya. Dari Mas Aul. Menurut Pak Penyidik, apakah menjadi hal yang urgent Undang-Undang Perlindungan Anak dilakukan perubahan, mengingat sudah makin banyaknya tindak pidana yang pelakunya adalah anak-anak? Bagaimana langkah penyidik menghadapi aktivis HAM, khususnya perlindungan anak, ketika nanti memang ada amandemen undang-undang tersebut dilakukan? Baik, coba kami jawab. Mungkin ini lebih diskusi saja, nanti mungkin bisa tambahan dari Mas Al-Rahman ini ya. Oh, Apakah menjadi hal yang urgent untuk perlindungan anak? Jadi, sepengalaman kami memang ada beberapa, ada maksudnya yang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini yang menurut kami bukan kurang pas sih, tapi mungkin ada pertimbangan lain dari pembuat undang-undang dalam membuat aturan tersebut yang belum kami ketahui. Contohnya adalah terkait, kebetulan ini adalah rencana tesis kami, Mbak, yaitu terkait syarat diversi. Di mana syarat diversi ada 3 yang kita tahu, teman-teman. Yang pertama, yang pasti dia harus di bawah 18 tahun, klasifikasi sebagai anak. Yang kedua, dia tidak boleh melakukan tindak pidana sebelumnya atau pelaku residivis. Lalu ancaman tidak boleh, ancaman itu harus di bawah 7 tahun. Nah, hal ini akan menjadi permasalahan, atau yang kami temuin di lapangan adalah seperti undang-undang darurat. Undang-undang darurat itu kan dia kedapatan belum melakukan, dia cuma kedapatan misalnya membawa celurit kan. Dengan ancaman hukuman 10 tahun, pelaku tersebut tidak bisa dilakukan mekanisme diversi karena sudah diatur di syarat diversi. Sedangkan apabila kita mengacu tadi kasus Mas Rey Alvis atau pertanyaan sebelumnya, ketika sajam digunakan, anggaplah digunakan untuk melukai dengan luka yang tidak terlalu berat, luka ringan, 351 ayat 1, kita asumsikan seperti itu, dengan ancaman hukuman di bawah 7 tahun, bahwa pelaku anak tersebut atau anak yang konflik dengan hukum tersebut wajib hukumnya bagi penyidik untuk dilakukan mekanisme diversi. Nah, jadi coba kita sama-sama diskusi juga, apakah adil ketika orang yang baru kedapatan belum melakukan apa-apa itu tidak bisa dilakukan mekanisme diversi, tetapi orang yang sudah melakukan atau sudah dalam hal ini melukai orang masih ada chance untuk dilakukan mekanisme diversi loh. Jadi mungkin itu sih satu yang baru kami temui. Mungkin ada apa, tapi itu dulu sih yang terpenting, karena itu juga kebetulan dari tesis kami
bahwa mungkin syarat diversi itu diperbarui ataupun undang-undang darurat yang nanti diperbarui. Tapi sepengetahuan kami di KUHP yang baru juga yang sudah diterbitkan dan akan berlaku pada tahun 2026, kepemilikan senjata tajam itu juga diatur dengan hukuman 7 tahun. Berarti kan tidak bisa dilakukan diversi juga. Jadi kan sama saja. Ini kalau tidak salah ya, saya pernah baca di KUHP baru itu 7 tahun. Jadi mungkin itu sih yang urgensi bagi saya, maksudnya permasalahan yang ada di lapangan. Saya melihat adanya ketidakadilan. Hal tersebut mungkin bisa jadi pertimbangan nantinya. Lalu bagaimana langkah penyidik menghadapi aktivis HAM, perlindungan anak ketika nanti memang ada amandemen? Yang pasti kami akan selalu mengacu pada undang-undang ada. Misalnya nanti ada undang-undang SPP yang diperbarui, maka kita mengacu hal tersebut karena kita tidak bisa kebijakan itu dibenturkan oleh undang-undang. Kita harus tetap berdasarkan undang-undang yang ada. Mungkin itu sih Mas Saul, ada tanggapan apa lanjutan mungkin ataupun apa? Oke, kira-kira Mas Aul atau apa ada tanggapan? Waktunya sudah menunjukkan 18.27, Mas Dibyo. Ya Mbak. Mungkin bisa memberikan closing statement. Mungkin closing statementnya tadi sudah dijelaskan, kita sama-sama sharing terkait apa sih itu kelitih dan bagaimana penerapan di penyidikan, bagaimana upaya kami untuk senantiasa selalu membuat masyarakat DIY ini selalu kondusif, karena memang tupoksi yang pertama itu adalah memelihara dan keterlibatan masyarakat, dan itu saya yakini akan menjadi pedoman dari para kepolisian di seluruh Indonesia, khususnya juga di jajaran DIY. Jadi yang ingin kami simpulkan adalah kejahatan jalanan ini, yang pertama tadi kita sama-sama kita balikan lagi frasanya ke frasa aslinya, yaitu jalan-jalan sore, mencari angin sore. Sampai frasa keliti inilah yang membuat Jogja itu terkesan tidak aman, karena ketika ada kejadian maka nanti kan masyarakat Jogja itu kan akan nge-tweet kelitih. Nah di situ kan trending topik nomor 1 kelitih. Orang jadi pengen tahu apa sih kelitih, jadi ikut trending. Jadi sebenarnya kejadian-kejadian ini pasti pun terjadi di wilayah-wilayah lain, cuma yang memviralkan ya kita sendiri gitu loh. Jadi makanya kita jangan beri panggung kepada mereka, para pelaku ini. Kita juga, kalau kita panggung, saya yakin itulah memang salah satu tujuan dari mereka. Mereka akan senang bahwa dia viral, dia belum ditangkap atau sebagainya, itu akan senang. Jadi kita sama-sama perlahan merubah frasa-frasa ini menjadi ke arah yang lebih baik. Yang kedua, saya yakinkan dan juga minta bantuannya kepada teman-teman semua masyarakat untuk sama-sama kita menjaga keamanan ketertiban di Jogja, khususnya di DIY, baik di Sleman, Bantul, dan kabupaten-kabupaten lainnya. Dan juga tadi peran lingkungan masyarakat kita itu sangat berperan sekali dalam rangka keamanan. Ketika kita punya anak di rumah, pastikan jam 10 adalah batas terakhir mereka keluar rumah gitu. Ketika kita tahu ada tetangga yang anaknya memang dalam hal ini broken home atau tidak tinggal bersama orang tua, tinggal bersama nenek, itu juga bisa bantu awasi. Kita bisa mengingatkan, selalu kita ingatkan, menjadi pribadi yang apatis terhadap sesama, pribadi yang selalu mengingatkan. Meskipun kita lebih muda pun kita dapat mengingatkan, kan namanya juga, itu juga tertuang di surat Al-Asr wa. Jadi kita saling menasehati. Jadi itu
supaya apa? Supaya nanti tuh jam 10 malam itu sudah di rumah semua, sehingga eh, kecil kemungkinan bisa menjadi korban ataupun terjadi kejahatan jalanan ini. Uh, yang terakhir, apabila teman-teman atau rekan-rekan yang nonton ini menemukan ataupun menjumpai dugaan adanya kejahatan jalanan, silakan 110 itu adalah lain dari kepolisian, itu nyambung ke polsek terdekat, kantor polisi terdekat. Saya yakin kita langsung akan melaksanakan langkah-langkah penyidikan yang sudah diatur, pasti langsung cepat tanggap. Begitupun apabila tahu ada korban ataupun apapun tindak pidananya, silakan laporkan, boleh di polsek, boleh di polres, boleh di polda. Terima kasih. Itu dulu Mbak dari kami untuk kesimpulannya. Baik, terima kasih Mas Ditbio atas waktu dan sharing ilmunya. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah bergabung sampai akhir acara ini. Dan jangan lupa terus pantengin Instagram Anales karena nanti akan diumumkan buat 2 orang penanya yang beruntung pada sore hari ini. Mungkin diskusi sore hari ini kita selesaikan terlebih dahulu dan see you next time teman-teman, ditunggu akan ada diskusi selanjutnya. Baik. Ini tuh Mas Dibio. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih semuanya. Semoga diskusi, Waalaikumsalam. Semoga diskusi kali ini memberikan manfaat dan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.